Layani aku sebagai pasangan halalmu. Bab 002. Assalamualaikum, salam Hanifah. Di luar gerbang rumah berwarna oranye. Waalaikumsalam. Cari siapa, Mbak? Tanya satpam. Saya Hanifah, keponakan dari pemilik rumah ini. Boleh saya bertemu dengan paman saya? Satpam menatap penuh selidik. Penampilan yang acak-acakan, bagaimana mungkin bosnya memiliki keponakan seperti ini? Oh, coba saya tanya tuan rumah dulu. Ya. Tunggu di sini. Satpam langsung berlalu dari hadapan Hanifah. Dengan meremas perutnya yang terasa sangat lapar, Hanifah duduk di depan gerbang. Sejak mendengar kabar kematian ibunya, dia tidak pernah menelan sebiji nasi pun. Hanya air putih yang ia teguk untuk menghalau rasa haus. Seorang pria berusia 40 tahun, keluar dari dalam rumah mewah tersebut dan menghampiri Hanifah yang terduduk lemah di depan gerbang rumahnya. Hanifah. Paman. Paman? Aku mohon bantu aku, Paman, pinta Hanifah, mengatupkan kedua tangannya di bawah kaki pria tersebut. Paman, Paman. Panggil, Om. Kami ini orang kaya. Jangan kampungan seperti itu bahasanya. Lagi pula, kenapa kamu menginjak yumah kami? Bukankah saya sudah meminta kamu dan ibumu agar tidak pernah menginjakkan kaki ke rumah ini? Sergah seorang wanita, yang merupakan istri dari pamannya. Maaf, aku datang ke sini hanya untuk berlindung dari warga. Aku takut. Itu urusan kamu. Siapa suruh kamu melakukan pekerjaan haram itu? Saya juga sudah tahu berita viral kamu di media sosial. Dari dulu sampai detik ini kami tidak sudi mengakui kamu sebagai keluarga. Pergilah. Usir wanita berusia 35 tahun itu. Tidak. Aku mohon, Paman. Bantulah aku. Untuk malam ini saja, aku merasa sangat lapar, Paman, mohon Hanifah, kepada kakak dari ibunya itu. Maaf, Hanifah. Kali ini, Paman setuju dengan istri Paman. Kamu sudah mempermalukan keluarga dengan apa yang kamu perbuat. Padahal, kami mengenal kamu sebagai anak yang pintar. Paman sendiri tidak menyangka kamu menjadi wanita yang sangat menjijikkan. Akhirnya pria itu membuka suara. Hanifah terisak. Ia tertunduk malu. Kemana harus berlindung? Sedang, semuanya telah jijik kepadanya. Tidak ada yang mau membantu sedikit pun. Baiklah. Aku permisi. Assalamualaikum. Hanifah langsung bangkit dari duduknya. Tunggu. Ma, Pa, biarkan saja dia tinggal bersama kita, kata seorang pria, yang merupakan anak tunggal dari paman Hanifah. Tidak bisa. Jangan bilang kamu suka sama dia. Dia itu wanita haram yang menjual kecantikan dan kemolekan tubuhnya hanya demi uang. Sekarang, kamu masuk. Perintah istri dari paman Hanifah. Ma, Hanifah teman sekolah aku juga. Dia itu pintar, tidak mungkin dia melakukan perbuatan seperti itu. Apa yang beredar di media sosial, mungkin hanya fitnah. Tukas pria berusia 19 tahun, yang juga pernah menjadi teman kelas Hanifah di SMA dulu. Bocah gila. Kamu membela pel 4 cur seperti dia. Hah? Jangan sampai mama mengusirmu bersama dia sekalian. Semakin hancur hati Hanifah mendengar kata, pel 4 cur, yang ditujukan kepada dirinya. Tanpa peduli lemah fisiknya saat ini, Hanifah berlari menjauh secepat mungkin meninggalkan keluarga yang tidak peduli kepadanya itu. Ia berlari dengan sisa tenaga yang ada ke sebuah jembatan di atas aliran sungai yang begitu deras. Di sana, Hanifah berdiri dengan tangis sesenggukan. Ayah, kau di mana? Kenapa kau tega meninggalkan aku seorang diri, ayah? Apa yang membuat ayah tiba-tiba pergi dan membenci aku dan ibu? Bukankah ayah dulu sangat menyayangi kami? Isak tangis Hanifah, di atas air sungai yang mengalir deras. Wah, ada mangsa malam ini.
Hanifah terjingkat kaget begitu mendapati dua orang pria berjaket kulit hitam telah berdiri di depannya dengan kedua tangan bertolak pinggang. Sepertinya, dia santapan terlezat. Lebih lezat dari mangsa-mangsa sebelumnya. Lihat saja, kulitnya begitu mulus, wajahnya mengalahkan kecantikan cahaya bulan. Ah, aku sudah tidak sabar ingin menikernatinya. Bawa dia, kata pria satunya lagi. Mau apa kalian? Kalian siapa? Bibir mungil Hanifah mulai bergetar, ketakutan. Kami akan memberikan kenikmatan untukmu malam ini. Ikutlah bersama kami. Kedua pria itu mulai mencengkeram erat lengan. Hanifah, tidak, lepaskan aku. Aku tidak mau. Teriak Hanifah, dengan sisa tenaga yang ada. Ah, sial. Giginya sangat tajam. Umpat pria satunya lagi, karena Hanifah menggigit tangan kedua pria tersebut. Iya, tanganku sampai berdarah. Cepat, kejar dia. Mereka berlari mengejar Hanifah yang terlatih-tatih melarikan diri menerobos kegelapan yang hanya diterangi cahaya lampu remang-remang. Tolong, lirih Hanifah, lemah. Tak peduli warga menemukannya lagi, Hanifah nekat berteriak agar warga menolongnya dari pria tersebut. Meskipun, jika warga menemukannya sudah pasti ia akan dibawa ke kantor polisi. Hanifah terduduk lemah di bawah cahaya lampu yang menerangi tubuhnya. Dia merasa tenaganya sudah habis untuk sekadar berjalan. Pelan saja ia tak mampu. Itu dia. Samar-samar, wanita itu melihat bayang kedua pria yang sudah melihat keberadaannya. Menolak pingsan demi menghindar dari dua pria itu, Hanifah mencoba bangkit dengan satu tangan menyangga perutnya yang terasa kosong. Ibu, perutku sangat sakit. Aku lapar, ayah, ibu, rintih Hanifah, seraya menyeret kakinya yang kembali berdarah. Semua terlihat gelap. Pandangan Hanifah sudah pekat. Sepertinya, sampai di sini kemampuannya untuk berlari. Kulitnya mulai bergetar lemah di tengah jalan sepi yang ia pijaki saat ini. Bruk, tubuh mungil wanita itu ambruk di atas aspal. Hanifah terjatuh dan tidak sadarkan diri lagi. Energi yang tersisa di tubuhnya sudah terkuras habis. Kini, wanita itu benar-benar tak kuasa lagi untuk sekadar membuka mata sedikit saja. Ciit. Decitan suara rem mobil mendadak berhenti. Cahaya mobil itu menerangi seluruh tubuh Hanifah dengan jelas. Astagfirullah. Sepertinya, ada wanita yang tertidur di tengah jalan, Umi, kata seorang pria, yang menyetir mobil tadi. Bukan tidur. Dia pasti pingsan. Cepat, tolong dia sekarang, jawab sang wanita, yang duduk di samping kursi kemudi. Tetapi, Umi, pakaiannya sangat terbuka. Aku tidak bisa menyentuhnya begitu saja. Keadaannya darurat. Bagaimana kalau wanita itu meregang nyawa? Sedangkan, seharusnya kita masih mempunyai kesempatan untuk membantunya. Kalau kamu tidak mau, biar Umi yang keluar sekarang. Wanita berusia 45 tahun itu langsung keluar dari mobil dan menghampiri tubuh Hanifah yang tergeletak lemah di tengah jalan. Nak, cepat bantu dia. Nadinya sangat lemah. Ujar wanita tersebut, setelah merasakan denyut nadi Hanifah di pergelangan tangannya. Iya, Umi. Bagaimana cara aku membantunya? Angkat tubuhnya, Amar. Dia sedang merabutuhkan pertolongan kita. Apakah kamu mau terlihat mengabaikan orang yang berada dalam kesulitan? Amar langsung membantu sang ibu untuk mengangkat tubuh Hanifah. Mereka membawa Hanifah ke rumah sakit terdekat. Wanita berusia 45 tahun itu terlihat gelisah karena dia merasa sangat kasihan kepada Hanifah yang baru saja ditolongnya. Keluarga pasien atas nama Hanifah, kata seorang perawat, yang keluar dari ruangan Hanifah. Saya, Sus. Bagaimana keadaannya? Tanya wanita berusia 45 tahun tersebut. Mari, Bu, saya antar ke ruangan dokter untuk mendengarkan keterangan dari dokter.
Wanita itu mengangguk dan mengikuti perawat ke ruangan dokter. Setelah duduk di kursi ruangan tersebut, dokter mulai menerangkan tentang kondisi Hanifah. Pasien mengalami cedera berlebihan, Bu. Apalagi, di lambungnya setelah kami periksa, tidak ada sisa makanan yang dicerna selama 24 jam. Maka dari itu, diperlukan perawatan lebih lanjut selama 24 jam saja di rumah sakit ini. Apa? Tidak masalah? Tanya dokter. Oh, baik, dok, tidak apa-apa. Lakukan yang terbaik untuknya. Dokter tersebut tersenyum seraya menganggukkan kepalanya. Kalau begitu, silakan ibu mengurus administrasinya terlebih dahulu. Baik, dok. Saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah keluar dari ruangan dokter, wanita itu langsung menghampiri bagian administrasi. Melihat ibunya di sana, Amar seketika menyusul juga. Ada apa, Umi? Umi mau melakukan apa? Tanyanya. Sudah. Kamu duduk saja di sana. Biar Umi yang mengurus semuanya. Amar menelan selaiva seraya menggelengkan kepalanya. Umi memang selalu siaga dan serba bisa. Cerdas. Beberapa jam setelahnya. Ayah? Ayah di mana? Racauan dari bibir mungil Hanifah membuat wanita yang menolongnya tadi sontak berdiri dari sofa yang ia duduki. Dia menghampiri Hanifah yang sepertinya sudah membuka sedikit matanya. Nak, kamu sudah sadar. Wanita itu dengan jembut mengusap kepala Hanifah. Ibu siapa? Hanifah kaget melihat wajah asing tersebut. Aku di mana? Saya Hafifah. Panggil saja Umi Hafifah. Kamu sedang berada di rumah sakit, karena saya menemukan kamu di tengah jalan. Tadi. Umi. Umi, itu bukannya panggilan untuk orang alim. Tanya Hanifah, dengan polosnya. Ummu Hafifah langsung tersenyum mendengarnya. Dengan tangannya yang lembut, ia mencoba untuk mengusap kepala Hanifah. Supaya wanita itu terbiasa kepadanya. Bukan seperti itu, nak. Kata, Umi. Itu berasal dari bahasa Arab yang artinya ibu atau ibuku seperti halnya kamu ketika memanggil ibumu. Nah, sekarang Umi tanya sama kamu, di mana ibu kamu? Coba ketik nomor teleponnya supaya Umi bisa menghubungi keluarga kamu, terang Ummu Hafifah. Oh, begitu, ya. Aku sering mendengar panggilan, Umi, itu pada keluarga Ustadz atau keluarga Kiai. Bahkan, aku pernah mendengar panggilan itu diucapkan oleh temanku kepada ibunya yang baru saja kembali dari Mekah, tutur Hanifah, dengan polosnya. Ummu Hafifah tersenyum kecil melihat kepolosan wanita ini. Dia bisa menyimpulkan bagaimana wanita ini yang sebenarnya. Siapapun boleh memanggil ibunya dengan sebutan, Umi, nak. Bahasa tidak membedakan kasta. Oh, ya pertanyaan Umi tadi belum dijawab, loh. Ibuku sudah berada di surga, Umi. Ayah dan ibuku sudah bercerai sebelum ibuku meninggal dunia kemarin. Entah di renana ayahku sekarang aku tidak tahu, tutur Hanifah, dengan kelopak mata bawah yang menahan air mata. Ummu Hafifah tersenyum getir mendengar penuturan wanita ini. Pikirnya, mungkin karena frustrasi kehilangan orang tua membuat Hanifah pingsan di tengah jalan. Bahkan, perutnya kosong selama 24 jam. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma gfir laha warhamha wa afihi wa fuanha. Umi turut berduka cita, ya, nak. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya mati dan setiap pertemuan akan selalu berakhir dengan perpisahan sebelum datangnya hari keabadian kelak. Sontak, Hanifah menatap lekat wajah Ummu Hafifah. Dia menatap dengan kedua mata yang jeli. Umi, apakah Umi ini adalah seorang ustazah? Kenapa pandai sekali membaca doa-doa dan Umi seperti ustadz atau ustazah yang muncul di televisi? Tanya Hanifah, dengan wajah polosnya. Umi hanyalah insan biasa, nak, yang terus belajar dan ingin berbagi pengetahuan. Meskipun,
Hanya secuil saja dan sudah kewajiban kita sebagai umat muslim untuk saling mengingatkan. Brak. Belum sempat Hanifah berbicara lagi, pintu ruang rawat inap tersebut didorong kuat oleh seorang pria berbadan kekar dan diikuti oleh wanita berambut sebahu. Itu dia. Kita harus membawanya pergi. Dia harus membayar perbuatannya yang sudah merusak nama komunitas kita, ujar wanita tersebut. Hanifah langsung bangkit dari tidurnya dan meringkuk memeluk kedua kakinya. Tiba-tiba tangannya bergetar hebat dengan dingin yang mulai menjalar ke kaki dan tangannya. Tidak. Aku tidak mau. Aku tidak mau melakukannya lagi, ucap Hanifah. Siapa dia, nak? Apa mereka keluarga kamu? Tanya Ummu Khafifah. Hanifah menggelengkan kepala. Dia tidak sanggup untuk menjawab dengan sepatah kata pun karena merasa benar-benar ketakutan. Enak saja bilang tidak mau. Kamu sudah merusak nama komunitas kita. Sekarang, kami kehilangan banyak pelanggan gara-gara mereka berpikir kami penipu. Itu semua karena kamu yang membatalkan pelayanan kepada laki-laki yang sudah memesanmu untuk memuaskan hawa nafsunya. Cecar laki-laki itu. Dek. Ummu Khafifah terkejut mendengarnya. Bahkan, ia membekap mulutnya sendiri karena tidak menyangka dengan apa yang didengarnya tadi. Maafkan aku. Aku memang terlalu bodoh telah mengambil jalan itu demi biaya rumah sakit ibuku. Mungkin, itu sebabnya Tuhan marah kepadaku. Hingga Tuhan mencabut nyawa ibuku, jawab Hanifah. Banyak omong. Kami tidak peduli itu. Yang jelas sekarang, demi mengembalikan kepercayaan pelanggan terhadap komunitas kami, kamu harus mau melayani para lelaki secara gratis selama 1 minggu. Lagi-lagi, Ummu Khafifah terkesiap mendengarnya. Perlahan, wanita itu melangkah mundur, hingga tersudut di sofa ruang rawat inap tersebut. Tidak. Umi, bantulah aku. Lindungilah aku. Aku tidak mau berbuat dosa besar itu lagi yang membuat semesta marah kepadaku, rintih Hanifah, tak tahu harus bagaimana lagi. Mendengar jeritan Hanifah, Ummu Khafifah menegarkan dirinya lagi. Dia berdiri tegak kembali. Entah apa yang akan dilakukannya. Jangan sok suci. Kamu sudah terlalu kotor. Pria itu melangkah maju dan mulai mencengkeram lengan Hanifah. Buka cairan infusnya. Perintah pria itu, kepada wanita berambut sebahu tadi. Baik, bos. Dengan cekatan wanita itu mulai melepas peralatan medis yang dipasangkan di tubuh Hanifah. Tidak. Aku mohon, jangan lakukan ini kepadaku. Umi, tolong aku. Teriak Hanifah, dengan tubuh yang masih lemah. Ummu Khafifah berlari kecil keluar ruangan. Ia menghubungi putranya, yaitu Ammar. Hingga, Ammar datang menjalankan perintah dari ibunya. Mereka berdua berpencar. Ummu Khafifah berjalan cepat memanggil perawat dan dokter. Sementara, Ammar menjalankan perintah ibunya pergi ke arah lain. Tak lama, dokter dan perawat pun datang dan segera masuk ke ruang rawat inap Hanifah. Siapa kalian? Tidak boleh berlaku kasar di sini, tanya seorang perawat laki-laki. Kalian maju selangkah saja, akan kutembak wanita ini. Ancam pria, yang merupakan pemilik komunitas wanita pemuas. Pemilik komunitas tersebut sangat kecewa terhadap Hanifah yang membatalkan pesanan pertama kepada pelanggan barunya. Hal tersebut mempengaruhi pelanggan setianya. Mereka kehilangan banyak pelanggan karena berita viral di media sosial tentang Hanifah. Pria tersebut kaget begitu 2 orang polisi datang atas panggilan dari Ammar yang diperintahkan oleh Ummu Khafifah. Ikut kami, kata salah satu polisi. Pria dan wanita tersebut diseret keluar dari sana oleh kedua orang polisi. Sementara, Hanifah dengan seluruh rasa traumanya menangis sesenggukan, meringkuk dengan tubuh bergetar takut. Tenangkan diri Anda, ya. Kami akan memasangkan cairan infus kembali, kata dokter, mulai memeriksa Hanifah dan memberikan obat penenang juga.
Setelah Hanifah benar-benar tenang, Ummu Khafifah menghampirinya. "Terima kasih, sudah membantuku," lirih Hanifah. Di hati kecil wanita itu, dia merasa malu, karena menurut Hanifah sudah pasti Ummu Khafifah berpikir kalau dia bukan wanita baik-baik. Memang benar, dirinya bukanlah wanita baik-baik, pikirnya. "Sama-sama, nak. Sekarang, kamu istirahat, ya. Kenapa masih baik kepadaku?" cegat Hanifah, begitu Ummu Khafifah hendak berbalik badan. Ummu Khafifah berbalik badan kembali menghadap ke arah Hanifah yang memegang pergelangan tangannya. "Apa alasan Umi untuk tidak mau membantu orang yang mau berubah? Bukankah tadi kamu sendiri yang berkata kalau kamu ingin meninggalkan perbuatan itu?" "Iya, Umi. Tapi, aku malu." "Tidak usah malu jika hatimu sudah tergerak ke jalan yang benar. Hanya saja, kamu perlu malu di hadapan Allah, karena sudah melanggar apa yang Allah larang. Maka dari itu, mulailah bertaubat," nasihat Ummu Khafifah. "Iya, Umi.